Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ayu Mulyani SPDI. Saya guru agama di SD Negeri 050610 Tanjung Kriahan, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya melaksanakan praktek mengajar real untuk memenuhi tugas UKIN pada PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2021. Adapun materi yang saya angkat pada hari ini yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut saya akan menampilkan video pembelajaran dan saya mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu dosen agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Oke, tetap semangat. Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu mau coba lihat dulu, udah bersih nggak di sekelilingnya? Kira-kira ada nggak ya sampahnya di sekelilingnya? Udah rapi? Bu. Oke, ibu mau mengabsen dulu, jadi ibu mau tahu siapa sih yang hari ini datang, siapa yang enggak ya nak? Kina ya? Adik, Bu. Khairunia Siva? Adik, Bu. Versi sendiri? Suci Armania? Adik, Bu. Oke, Dermawan Sitepu? Najwa? Adik, Bu. Najwa Indika ya. Raditya Pratama? Adik, Bu. Nandra? Adik, Bu. Sahara? Adik, Bu. Anissa? Adik, Bu. Dela? Adik, Bu. Tiara? Adik, Bu. Oke, ini adik semua ya? Oke, berarti hari ini adik semua ya anak ibu. Hari ini kita belajar mengenai kitab-kitab Allah. Mengenai kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai belajar, kita harusnya membaca doa. Oke, mari kita doa bersama. Siapa yang bisa mimpin doanya? Coba Dermawan, mimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jilni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, ibu mau kita sama-sama meningkatkan rasa nasionalisme. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Mari kita bersama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa.
masih ingat nggak ya pelajaran yang lalu? Itu kita belajar tentang apa ya? Iya, tentang Rasul Ulul Azmi. Ibu mau tanya, ada yang tahu masih ingat apa itu Rasul Ulul Azmi? Apa Rasul Ulul Azmi, nak? Gelar yang diberikan kepada Rasul memiliki iya, gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Sekarang ibu mau nanya lagi, Rasul Ulul Azmi itu ada berapa ya? Ada? Coba siapa aja yang 5 ini tadi? Isa, Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, dan yang lain Muhammad. Iya, itu tadi tentang Rasul Ulul Azmi. Berarti anak ibu masih ingat pelajaran yang lalu. Hari ini kita mau belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Bu, apa sih Bu tujuan kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah, Bu? Yaitu yang pertama, anak ibu itu semua tahu. Anak ibu itu semua tahu apa sih makna diturunkannya kitab-kitab Allah bagi manusia? Untuk apa kitab-kitab itu diturunkan? Yang kedua, tujuan pembelajarannya itu agar anak-anak itu juga tahu ada berapa kitab Allah. Kepada siapa kitab-kitab Allah itu diturunkan. Untuk mengetahui itu semua agar tujuannya kita dapat, coba ibu mau buat satu tampilan video. Anak ibu mau nonton nggak? Mau. Ibu udah siapkan satu film. Tapi film yang ibu bagikan ini diperhatikan baik-baik ya nak. Bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Samuel, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata kakak dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan mendidik kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan Dok, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Allah. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengapa tidak masuk isi buku ini? Oh, baiklah. Kakak jelaskannya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa
Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, sekaligus kitab yang terakhir, adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo tahunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Aku tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, untuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Dan itu juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, Pak Amun dong. Iya, alhamdulillah Syabul sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum ngajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam berapa? Sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Baik anak ibu, udah selesai nonton videonya? Dari videonya udah dijelaskan belum? Ada berapa sih kitab sucinya tadi dari videonya? Ada 4. Kitab sucinya itu ada 4. Yang pertama tadi kitab suci. Yang pertama kali turun apa? Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa kitab Taurat? Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu kitab Allah? Kita udah tahu kitab Allah itu ada 4. Tapi kita juga harus tahu apa sih artinya kitab suci itu? Apa artinya kitab Allah? Coba kita lihat, kita baca bersama. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada siapa? Kepada siapa saya? Pada Rasulnya. Kepada para rasulnya. Kitab Allah adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kitab Allah disebut juga dengan kitab suci. Disebut juga dengan apa, Nak? Kitab suci. Karena isinya firman Allah yang bersih tanpa ada campur tangan
dari manapun. Kemudian kita perhatikan lagi. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Untuk apa? Tadi kan kita mau tahu kitab tadi untuk apa sih kok diturunkan? Ya kan? Tujuan kita belajar agar kita tahu untuk apa kitab-kitab itu, Bu? Untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dijadikan pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Kemudian agar kita, kalau kita beriman kepada kitab-kitab suci tadi, apa yang kita dapat? Untuk apa kita beriman tadi? Apa hikmahnya bagi kita? Agar kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kok bisa, Bu, kita selamat, Bu, dengan mempercayai kitab-kitab Allah, Bu? Kok bisa kita bahagia, Bu, kalau dengan mempercayai kitab-kitab Allah? Karena yang pertama, nak, kitab suci kita yang kita pakai, yang kita sekarang gunakan itu apa, nak? Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran itu berisi kan, nak? Berisi apa sih yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian kita menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita akan menjadi orang yang sesat. Orang yang bagaimana? Sesat. Kok bisa sesat? Karena kita tidak melakukan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kita lihat kembali. Tadi kita udah belajar kitab-kitab Allah. Ini, Bu, yang pertama kitab Taurat tadi. Sebenarnya kan, Bu, tadi di video itu si Samilnya itu ngapain? Waktu kakaknya itu menerangkan tentang kitab, Samilnya ngapain? Dengar. Hah? Dengarkan. Yang tidur tadi siapa? Dodo. Yang tidur tadi siapa? Dodo. Dodo. Jadi anak ibunya ada nggak yang kayak Dodo ya? Ada nggak yang kayak Dodo ya? Mau kayak Dodo? Jangan kayak Dodo. Udah tidur pakai ancas lagi. Di depan kitab Taurat. Tadi kan waktu video itu kakaknya udah menjelaskan. Sebelum Al-Quran dan kitab Taurat yang pertama turun, kitab Zabur dan kitab Injil. Nah, kita mau belajar tentang kitab Taurat. Coba lihat semua, perhatikan ke depan yang ibu buat. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci Allah yang pertama. Jadi kalau anak ibu ditanya, kitab yang pertama diturunkan kitab apa? Kitab Taurat. Taurat. Coba baca. Kitab yang pertama kali turun kitab apa, sayang? Taurat. Dan kitab Taurat pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi. Kok suaranya kecil? Kitab Taurat pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Untuk siapa? Kitab Taurat itu hanya diturunkan bagi kaum Musa, bagi umat Nabi Musa. Apa sih artinya Taurat? Coba baca. Syariat atau syariat atau berarti Taurat itu isinya tentang apa, nak? Syariat atau peraturan. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi apa, sayang? Kepada Nabi Daud. Lihat, kita lihat ke depan. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan Allah untuk meneruskan syariat yang telah ada. Syariat dari kitab Taurat. Syariat dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Di dalam kitab Zabur ini berisi tentang apa? Ya, atau puji-pujian. Jadi di dalam kitab Zabur itu berisi nyanyian atau puji-pujian. Kitab yang ketiga sebelum ibu tampilkan, kitab apa? Injil. Injil diturunkan kepada siapa tadi? Nabi Isa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini isinya itu firman Allah untuk meluruskan kaum Bani Israel.
batil yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dari kitab Injil ini, kitab Injil menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah dan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, tidak lagi menyembah kepada yang lainnya. Sekarang kita masuk kitab yang terakhir, kitab yang kita gunakan sekarang sampai saat ini, kitab yang paling sempurna. Kitab apa? Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang terakhir, kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran ini berisi petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Tahu nggak ya, di Al-Quran itu ada berapa surahnya? Ada berapa ayatnya? Ada berapa juznya? 30. Juznya ada 30. Pintar. Juznya ada 30. Surahnya ada 1000. enggak sampai 1000. 144. Bukan kebanyakan. 114. Nah, ulangi ulang ya. Ada berapa surahnya di dalam Al-Quran? Surahnya itu ada 114. Kemudian ada ayat kan? Di dalam Al-Quran itu ada sebanyak 6.666 ayat. Ya kan? Coba ibu ulang ya. Ada berapa juz tadi? Di juznya ada berapa? Ada berapa juz? 30. Jangan salah. Ada berapa surahnya? Ada 14. Iya, ada berapa ayatnya? 6.666. Ada 4 kali 6.666. Kita lihat. Wahyu yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq. Tahu bacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iya, Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam. Iya, surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang isinya bacalah. Wahyu itu turun pada saat Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 2 tahun, 2 bulan, 22 hari di 2 tempat. Berarti Al-Quran itu semua diturunkan dengan angka 2. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari pada 2 tempat. Yaitu di mana aja? Di Mekah dan di Madinah. Sampai sini sebelum ibu kasih games. Ibu punya games. Coba ngomong games. Ini kan kita udah belajar tadi kan? Ibu punya sebuah games. Siapa yang mau bermain ikut bermain games sama ibu? Mau semua kan? Ibu punya games. Di dalam games ini nanti ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi sebelum kita main, ibu mau nanya dulu. Sampai sini, anak ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Enggak? Udah? Ada yang mau ditanyakan? Anak ibu, di sini ibu udah ada soal. Ibu sudah ada soal. Di sini ada 9 soal. Ada 9 soal. Masing-masing kelompok
Tempelkan soalnya di papan yang telah Ibu sediakan. Oke, masing-masing kelompok tempelkan soalnya di sini. Ambil di sebelah kiri ya nak ya. Sebelah kiri dulu ditempel, nanti jawabannya kita buat di sebelah kanan. Tempelkan dulu masing-masing 3 soalnya tadi. Udah? Setelah soalnya tertempel, Ibu mau kita berbagi jawabannya. Tadi kan kelompok 1 udah ngambil soal, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah. Jawabannya kita oker. Kelompok 3 jawab soal yang diambil oleh kelompok 1. Kelompok 3 jawab soal yang diambil oleh kelompok 1. Kelompok 2 jawab soal yang diambil oleh kelompok 3. Udah? Kelompok 2 jawab soal yang diambil oleh kelompok 3. Kelompok 3 begitu juga. Kelompok 3 jawab soal yang telah diambil oleh kelompok 2. Jadi kita berputar. Oke, paham permainan ya? Paham? Jadi ini nanti perwakilan anak ibu masing-masing kelompoknya maju. Boleh, sekarang maju masing-masing perwakilan kelompoknya. Silakan diambil soalnya. Ambil soalnya masing-masing. Satu kelompok itu mengambil sebanyak 3 soal. Satu kelompok mengambil berapa soal? Sudah 3? Boleh ditempelkan ke papannya. Ini pakunya anak ibu, masing-masing yang udah ngambil soal tempelkan ke papannya. Yang lain perhatikan soalnya, karena tugas kalian nanti mencari jawabannya. Silakan tempelkan ke papannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Satu-satunya nak tempelkan enak, pelan-pelan. Pelan-pelan lah saya. Jangan lupa komennya nak. Satu-satu lah, pegang satu-satu. Nah. Coba perhatikan soalnya. Sudah selesai belum selesai? Perhatikan soalnya. Sudah? Coba perhatikan soalnya. Diperhatikan. Nampakkah soalnya? Nampakkah soalnya? Coba kita lihat dulu. Ibu di sini mau buat game. Yang cepat dia yang menang. Yang cepat dia yang menang. Kelompok 1, ini jawaban 1 untuk kelompok siapa? 3. Soal 2 untuk kelompok. Soal yang kedua untuk kelompok 1. Soal yang ketiga untuk kelompok 2. Ya, perhatikan soalnya. Jangan lupa dengan soalnya. Apa itu arti Taurat? Baca, dipahami. Sekarang ibu mau masing-masing satu kelompok satu persatu ya cari jawabannya. Satu kelompok, satu orang, satu-satu dulu ambil jawabannya di depan ya nak. Ibu serahkan dulu biar bisa diacak, dicari jawabannya. Pahami soalnya, kemudian cari jawabannya. Jadi pahami soalnya. Oke, boleh satu kelompok. Belum hitungan ketiga. Yang cepat dia yang menang ya. 1, 2, 3. Ambil jawabannya cepat. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kayak mana bukanya ini, Bu? Sini. Sini bukakan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ya, cepat. Lanjut. Kelompok berapa lagi? Lanjut. Kalau sudah itu kawannya duduk, gantian sama kawan yang lain. Gantian. Gantian. Cepat cari jawaban yang sesuai. Pilih yang sesuai.
Benar nggak? Benar. Kemudian hikmah beraman kepada kitab Allah itu untuk apa, Nak? Agar kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Ya, kelompok 3 benar, kasih tepuk tangan. Kelompok 2, Al-Quran. Apa isi kitab suci Al-Quran? Petunjuk. Iya, ini udah benar. Isi dari kitab Zabur, nyanyian atau puji-pujian. Benar nggak? Benar. Yang terakhir, kitab Injil isinya hukum atau tauhid yang menyuruh untuk kembali ke jalan Allah. Benar nggak? Benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Pintar anak ibu. Soal untuk kelompok 3, kita lihat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, udah benar, Nabi Isa. Yang kedua, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Iya, benar. Yang ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Oke, pintar. Berarti anak ibu semua pintar. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Berarti udah yakin anak ibu di sini sudah paham mengenai kitab-kitab Allah. Udah paham kan? Coba ibu mau kalian di sini berdiskusi sebentar, Nak. Isi diskusinya apa, Bu? Kita kan udah berkelompok. Isi diskusinya itu, coba kalian ceritakan. Apa sih yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Bisa? Diskusikan dengan kawan-kawannya. Oke, diskusikan dengan kawan-kawannya. Kitab-kitabnya, kitab apa tadi? Ibu mau paham nggak ya tentang satu kitab tadi? Coba. Coba diskusikan. Silakan Ibu. Hai Ibu. Sabar kan Ibu pintar-pintar. Satu kelompok, satu perwakilan, silakan dibacakan hasil diskusinya. Tapi dibaca ya. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai kitab apa gitu ya. Bisa kan? Kelompok 1. Mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Wakilkan ya. Oke, maju ke depan sayang. Kitab Taurat, kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika berada di gunung Tursina. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Oke, udah itu aja tentang Taurat. Oke, boleh duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Kasih aplaus yang kuat lah sayang. Iya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kelompok yang kedua. Jelaskan ya. Kitab Zabur, dengarkan ya, soalnya kuat ya sayang. Iya, pintar. Iya. 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 Yang dibawakan Nabi Daud. Oleh karena itu, kita dengan sebutan Mazmur yang makmur Iya. yang artinya nyanyian puji-pujian. Oke, ya pinter. Itu tadi tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi nyanyian atau puji-pujian. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 mau cerita tentang apa? Al-Quran atau Injil? Injil. Oh, bagaimana kitab Injil?
lihat. Iya, berarti di dalam kitab Injil itu berisi perbaikan untuk kitab-kitab yang terdahulu. Taurat udah, Zabur udah, Injil udah. Yang belum apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai sini ibu, anak ibu rasa udah paham? Udah paham belum? Sudah tahu. Udah paham belum tentang materi kita? Sudah tahu. Udah tahu belum apa maknanya mempercayai kitab tadi? Sudah tahu. Agar kita mendapat kebahagiaan dunia dan Akhirat. Oke, kemudian udah tahu belum berapa kitabnya? Berapa kitabnya? Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, pinter ibu rasanya ibu di sini sudah paham semua. Kita bermain sudah benar, kita berdiskusi pun udah bisa semua. Kasih dulu tepuk tangan untuk kita semua. Nah ibu, sebelum kita tutup, kita mau menyanyikan satu buah lagu tentang kitab-kitab Allah. Ibu rasa kalian sebagian kalau ada yang tahu ikutin ibu ya. Yang udah tahu lagunya boleh ikutin ibu. Yang udah tahu lagunya boleh ikutin ibu ya. Yang kalau yang belum dengarkan kita ulangi kembali. Oke. Kita mulai lagunya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sekali lagi ya, bersemangat ya. Coba berdiri dulu kita nyanyikan ya, bersemangat. Ayo, 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, sampai sini pelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, ibu mau memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan di rumah. Iya, pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Oke, ibu? Kerjakan tugasnya di rumah ya, nak ya. Jadi mengulang pelajaran kembali di rumah, bukan di rumah bermain kembali. Oke, bisa? Bisa, Bu. Baik, anak ibu, sampai sini pelajaran kita. Sebelum kita tutup pelajaran, agar pelajaran itu menjadi ilmu dan berkah bagi kita, mari sama-sama kita membacakan hamdalah.